kapan kamu mengalami hal-hal yang bersifat mistis itu? Kalau dari diri saya sendiri tuh kan dari dulu juga pernah, tapi nggak ditanggapi kan, tapi Karena merasa gak percaya. nggak percaya kan. Tapi berjalannya waktu belajarnya kan, jadi saya lebih dewasa kan, pengen membuktikan gitu kan. Kesini kenapa dia? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan dan Hakim untuk menceritakan pengalaman yang insya Allah akan memberikan motivasi buat kita semuanya. Hal-hal yang dulunya tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan mencoba untuk memperbincangkannya. Pengalaman tersebut akan aku buat selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah Rifan ada Hakim. Oke guys, alhamdulillah pada malam ini saya kedatangan seorang yang spesial. Dia bernama Harbi Muhammad istilah. Hari Firdaus. Oh, Harbi Firdaus. Aduh, wilujeng mengikat. Wilujeng, Oke, saya manggilnya Harbi atau Kang Harbi atau siapa sih? Harbi aja. Oh, Harbi aja. Oke, siap. Nah, tapi Harbi juga datang ke sini sudah sesuai protokol kesehatan ya. Tapi sebelum Kang Harbi itu, sebelum Harbi itu memaparkan tentang pengalamannya, dan saya mau sharing-sharing juga sih sama dia gitu. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, silakan kalian subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di-share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke, minum dulu Kang. Sehat? Alhamdulillah. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang sih aktivitas apa sih? Saya aktivitas sehari-hari. Iya, aktivitas sehari-hari. Kalau- Katanya kuliah ya? Enggak. Oh, enggak kuliah. Jadi aktivitas apa sih? Jadi kalau sekarang tuh, kalau yang sekarang sih aktivitas kayak lebih ke banyak overthinking sih Pak. Overthinking bagaimana maksudnya? Jadi kayak memikir kenapa sih? Kan dulu tuh kan awalnya mau kuliah kan. Iya. Dari 2021 udah berjuang. Keterima di SNMPTN 2021 tuh di Politeknik di Cilacap. Udah nyatakan terima, udah daftar ulang, udah tanda tangan, udah uang udah masuk gitu. Ternyata orang tua ya udah jangan diambil, mengundurkan diri karena ya posisi orang tua kan 2021 ya lagi krisis lah. Tapi kan uang udah masuk ke sana. Iya, tapi kan restu orang tua Pak. Atas restu. Oke. Oh, jadi seperti itu. Iya. Jadi tentang overthinking tentang problem-problem beberapa tahun yang lalu. Iya. Tah, udah dari sana teh orang tua nyuruh udah tahun depan aja, tahun 2022. Ya dari sana saya belajar sambil kerja. Kerjanya sih lebih ke freelance. Emang kerja apa sih? Pernah sih saya di driver Shopee Food selama 2 bulan. Pernah. Terus di magang kayak di notaris sampai sekarang sih masih. Sambil kerja freelance, saya juga sambil belajar untuk mengejar tahun 2022 sekarang. Tapi selama perjuangan selama dari tahun 2021 sampai 2022, kok sampai sekarang nggak ada hasilnya gitu kan? Malahan mah segala cara udah dicoba gitu kan. Orang tua, di saat orang tua sudah mendukung, di saat orang tua sudah siap membiayai lah, tapi rezekinya kok belum datang mulu gitu, belum datang gitu. Kapan gitu kan? Jadi membuat saya tuh overthinking, usahanya kurang apa gitu, ikhtiarnya kurang apa, tapi nggak dikasih gitu, atau mungkin belum. Tapi saya ngerasa setiap hari tuh overthinkingnya, kenapa sih orang lain bisa mendapatkan sesuatu dengan cara mudah, tapi kenapa saya harus banting tulang sana sini, belajar sana sini, tapi nggak ada hasilnya sedikit pun gitu kan. Jadi usahanya tuh kayak percuma gitu, usaha dari tahun 2021 sampai 2022 berikhtiar belajar, meminjam buku sana sini, ikut tryout sana sini, mengatur berkas sana sini, tapi gak ada hasilnya gitu. Jadi seperti itu. Iya. Dan alhamdulillah kamu juga sekarang lagi, profesi kamu itu seorang karyawan dan magang di Aksesoris. Iya. Itu sempat jadi driver juga. Iya. Selama 2 bulan. Iya. Oke. Terus
apa harapan kamu ke depannya? Untuk harapan sekarang sih saya itu pengen masuk kuliah gitu kan, pendidikan, karena dari kecil dari SMP kan lihat kuliah tuh experience-nya teh bagus banget gitu kan, pengen kayak mahasiswa, tapi kan di sisi lain juga saya pengen mempunyai pendidikan yang tinggi gitu. Tapi di sisi lain ya sampai sekarang belum ada juga universitas yang menerima saya gitu, apalagi universitas negeri gitu. Kayak gitu. Padahal kamu udah berusaha, udah mencoba ikhtiar kayak gitu. Terus apakah kamu pesimis? Enggak sih, saya kalau pesimis sih ada sih dikit ya, lihat teman yang sekarang udah mau tingkat 2 kan, ada yang mau tingkat 3, tapi saya belum ada juga kan. Tapi di sisi lain ada juga teman yang udah support gitu sama keluarga, tapi di sisi lain juga ada beberapa orang yang kayak meremehkan saya, misalkan naon sih mana bet kuliah gitu kan, paribasana teh naon sih mana bet ngejar tinggi-tinggi tung nama gawe ka pabrik kan, membuat hati itu saya teh nasi bet bisa bilang kayak gitu. Tapi kan ada sisi lain teman sama keluarga nya Sunda nama tong didengikeun lah gitu mah, fokus ke tujuan mana naon gitu. Tapi di sisi lain juga ada yang ganjel gitu, ada apa gitu kan, usaha udah kan, ikhtiar tadi sudah, tapi kayak ada yang mengganjel, ada sesuatu yang kayak yang menutupi kan, misalkan ibarat gelas kayak ditutup sama piring lah, kalau pisin gitu, kalau misalnya mau masukin pensil gak masuk gitu, apakah itu teh penyebabnya gitu kan, usaha berdoa udah, tapi kok gak ada hasilnya gitu. Kalau boleh gak saya bertanya ya tentang usaha kamu, berdoa kamu, ikhtiar kamu ikhlas gak melakukan semua ini? Ikhlas. Benar ikhlas. Benar. Atau kamu melakukan itu karena ingin masuk ke perguruan tinggi saja? Enggak, misalkan ya berdoa, mendoakan orang tua kan, rezekinya lancar, sehat, sama saya juga ikhlas lah. Sekarang mah saya yang penting masuk dengan basic saya, keinginan saya, cita-cita saya gitu. Tapi kan di sisi lain ada yang ganjil gitu kan, dari beberapa orang ada yang bilang ini ada yang aneh gitu kan, dari pihak keluarga juga ada yang aneh. Apakah ada yang aneh teh apa gitu, sampai sekarang saya juga belum menemukan yang anehnya teh apa gitu. Oke, nanti kita bahas yang aneh gitu ya. Oke, kalau kamu berpikir ya Allah, aku kan udah ikhtiar, ya Allah, aku udah berusaha, udah menghafal, tapi kenapa belum terkabulkan mimpi-mimpi saya gitu. Berarti apakah kamu berburuk sangka gak kepada Allah SWT? Enggak, saya itu yakinlah Allah pasti ngasih jalan. Yakinnya tuh Allah pasti jalan, tapi bukan sekarang. Tapi suka bilang gini, ya Allah sampai kapan gitu kan? Suka bilang sampai kapan, tapi kan astagfirullah, jangan bilang kayak gitu kan. Tapi harus, jadi langsung ingat lagi di sisi lain, oh ya udah, mungkin ini belum waktunya, tapi sampai kapan sih aku kayak gini terus? Ya. Berarti boleh ngomong kayak gitu. Iya. Oh, kayak gitu berarti. Iya. Oke. Untuk yang aneh itu apa sih sebenarnya yang pernah kamu rasakan tentang kata aneh itu? Di kata aneh. Bentar, siapa yang ngomong aneh itu? Teman-teman atau keluarga atau siapa? Teman sama keluarga sih. Oke, betul, sama keluarga. Oke. Yang kamu rasakan tentang kata aneh itu apa sih? Awalnya gini, jadi misalkan gini, setiap orang tua punya rezeki, misalkan orang tua nabung, pasti ada cobaan. Beberapa bulan yang lalu udah, misalnya ini buat kuliah udah ada segini, orang tua sakit sampai orang tua harus dioperasi kan. Di sana tuh ada keganjilan apa? Sebelumnya orang tua, misalkan rumah saya tuh kan suka dipindah-pindah kan kamarnya, nggak permanen lah, kalau disebut permanen lah. Pernah di suatu tempat orang tua saya tuh tidur di sana, jadiin kamar gitu. Tapi semenjak dia tidur di sana sakit terus. Si mama sih, lebihnya ke si mama. Paman saya bilang pindah, jangan di sana. Waktu beres-beres pindah dari kamar yang sekarang jadi gua lah gitu, ada ular gitu. Ularnya kecil, tapi mikirnya kok ular yang kayak yang baru menetas ada di sana, kayak yang ngeleor lagi gitulah. Pas dibuka, kenapa ada ular gitu kan? Jadi mistis kan, kenapa sih ada ular, ditanya. Sebelumnya juga udah dikasih tahu kan harus pindah, ternyata kan ada petunjuk dari sana. Terus paman saya juga kayaknya bisa gitu kan.
emang sih diam di rumah di sini emang bakal gini. Sok we misalkan kosongin lah ruangan eta mah kudu kosong, jangan isinan naon paribasa tumpukeun parabot didinya ada di sana teh. Oh, geningan ada petunjuk awalnya dari dulu juga sih kejadian mistis tapi nggak dipercaya gitu kan. nggak dipercaya kan. Kayak paman yang di rumah pernah lihat di depan rumah kan ada kayak tempat duduk, ada sosok perempuan yang lagi menyisir rambut misalkan. Kan saya gak percaya, terus si air sanyo di rumah nyala sendiri, itu saya pengalaman. Terus tahun berapa gitu di sekarang jadi dapur ada bercikan darah yang mengalir sampai sekarang ada gitu, meskipun dikit tapi tertampang jelas gitu. Jadi darah. Iya, kayak darah. Emang darah sih. Mikirnya kalau saya kan mainan kayak balon-balon kecil belum pernah gitu kan. Yang lain dari sana kok ada yang kayak gini gitu kan, apa. Terus di belakang rumah kan dulu ada bebek. Tengah malam dulu pernah kayak yang diubrak-abrik gitu sih bebek-bebeknya, jadi sampai disada gitu kan. Jadi kok gini gitu kan. Ya Allah, ya Harbi berdoa we terus akhir-akhir ini Harbi semenjak dinyatakan gak dapat gitu PTN, setiap beribadah berdoa gitu kan, setiap baca Quran, setiap sholat khusus tuh kalau beres itu ada yang aneh di belakang Harbi teh, kayak yang ada yang nempel gitu kan, auranya juga jadi panas, suka ada apa gitu ini. Karena ya Allah, saya nyenang mengganggu mah, selama tidak mengganggunya tidak apa-apa, tapi kan 1 kali 2 kali mah gak apa-apa, tapi ini mah kayak terus menerus. Dari setiap tidur pikiran udah kan ada yang ngasih tahu kalau tidur tuh baliknya ke kanan, Menghadapnya. Iya, menghadapnya ke kanan. Baca doa tidur, ayat kursi, terus tuh baca kedua orang tua, terus hasbunallahu wa ni'mal wakil sampai ke tidurnya. Habis setiap hari ngelakuin itu, tapi di dalam mimpi tuh aneh-aneh gitu kan. Oke, saya mau nanya, boleh? Boleh. Saya mau nanya, gak apa-apa? Gak apa-apa. Oke. Kapan kamu mengalami hal-hal yang bersifat mistis itu? Kalau dari diri saya sendiri tuh kan dari dulu juga pernah, tapi nggak ditanggapi kan. Tapi Karena merasa gak percaya. nggak percaya kan. Tapi berjalannya waktu, belajarnya kan, jadi saya lebih dewasa kan. Pengen membuktikan gitu kan. Kesini kok beda gitu kan. Terus anak paman juga setiap mau datang ke rumah gak mau. Katanya ini dari siang bolong bilang gini, Bu, kenapa sih di kampung ini gelap banget, padahal siang bolong gitu kan. Si anak paman itu setiap mau ke rumah pasti pengen pulang gitu. Terus sampai kan, Pak, ayah naon, kayaknya si bapak juga tahu, si bapak si mama tahu, tapi nggak transparan gitu ke Harbinya karena takut gimana gitu. Terus Harbi juga, ya Allah, apakah harus pindah gitu kan, apa gimana gitu kan. Terus udah beres gitu teh, ada lagi temen baru kenal gitu ya, kayak temannya juga kayak yang bisa gitu. Harbi kayak yang mengasih tahu gitu. Harbi sampai si sosok teman itu tuh tahu gitu, padahal dia belum ke rumah saya gitu kan, Pak. Pernah gak sih kalian lihat habis sama keluarga ngaji bareng-bareng di rumah gitu? Pernah, malah setiap hari ngaji, misalkan setiap sholat subuh ngaji, maghrib ngaji, Misalnya misalkan bareng-bareng ini, atau mengadakan acara, undang teman-teman atau warga tetangga gitu untuk mengajarkan pengajian. Dari saat ini belum sih, sampai saat ini. Oke. Terus setelah kamu mengalami hal yang seperti itu, hal mistis yang kamu rasakan dan yang kamu alami, apa yang kamu lakukan? Diam saja, hanya sekedar merasakan, atau mengumbar-ngumbar tentang keanehan itu kepada teman-teman, atau kamu mencari jalan untuk memecahkan misteri itu? Kalau Harbi mah lebih ke yang ngedoa lah ke Allah, sama pengen tahu jalannya gimana gitu kan. Apakah ini teh bermasalah tuh dari rumahnya, apa dari lingkungannya, atau dari satu kampungnya gitu kan. Oke.
pernah bertanya ke Pak Ustadz atau ke siapapun? Pernah, Katanya, bukan di rumah, tapi tapi emang kampungnya. punya kamu jangan menyebutkan nama kamu ya. Iya. Emang kampungnya gimana gitu? Ya kan saya lanjut yang tadi teman ya. Teman bilang dia tuh belum ke rumah saya. Tapi dia udah tahu rumah kamu masuk ke Gapura, terus nanti teh ada masjid. Sebelum bilang ada masjid, kok gini cina rasanya? Bentar belah. Tapi ada masjid ya? Ada masjid. Rumah saya itu depan masjid, masuk ke gang, yang depan masjid masuk, cina rumah kamu masuk ke gang depan masjid. Rumah kamu ketiga dari ujung, bener. Dia bilang bala, cina. Bala, ke Harbi teh bilang bala, kan di sana Harbi merinding, oh bala, nah cak Harbi teh bisa dibersihkeun teh, gitu kan, bilang teh. Merinding ya? Iya mah cenah, geus selain teu bisa dibersihkeun, lamun edek oke cenah. Harbi sareng sekeluarga Pindah. cenah. Harbi didinya teh emang dari dulu juga pengen pindah, Lantas kenapa gak terrealisasikan pindahnya? karena si bapak masih punya orang tua. Si bapak, "Pak, pindah yuk." Bapak mah cenah bukan gak mau pindah, tapi kan bapak masih punya orang tua, cenah si nenek satu-satunya lagi. Cenah kalau bapak jauh dari orang tua, nanti gimana si nenek gitu kan. Bilang Harbi teh, ya nanti juga setiap hari paribasanya bisa kesini gitu kan. Oke, sekarang neneknya masih ada? Ada. Kenapa gak sama neneknya? Karena neneknya juga masih punya anak, adik si bapak. Terus dua keluarga si nenek tuh, si bapak tuh anak pertama gitu, jadi kayak tanggung jawab lah gitu. Oke. Menurut kamu sosok kehanian seperti apa sih sebenarnya kamu alami? Kayak misalkan teh setiap melakukan sesuatu tuh kayak ada yang menghambat gitu Pak. Katanya kamu ketika kamu sedang melaksanakan berdoa kepada Iya. Allah kayak ada berat di belakang. Iya, panas gitu, jadi kayak langsung merinding gitu, padahal kan udah bener-bener gitu kan. Tapi di saat Harbi keluar dari rumah, misalkan teh main, misalkan teh keluar kota, misalkan teh ke Tasik, ke rumah teman, hati jadi tenang. Pikiran nggak seambiar yang di rumah. Kalau di rumah lagi santai, baca-baca buku misalkan teh, di dalam pikiran teh apa we, langsung di dalam pikirannya teh kesana kesini. Jadi kok gini gitu kan, langsung buru-buru keluar. Pas pulang gitu lagi sampai sekarang. Oke. Kalau kamu berpikir positif atau berprasangka baik atau husnuzon ya, kamu pernah gak sih berpikirnya seperti ini? Oh mungkin ini sesuatu adalah ujian dari Allah. Pernah gak? Pernah. Ujian, dan Allah itu tidak akan pernah memberikan cobaan di luar kemampuan batas manusia itu sendiri. Iya. Pernah kamu kayak gitu? Oh ya udah gak apa-apa. Nah, tapi memang sih tidak segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini itu bisa diterjemahkan oleh akal. Termasuk ada ular itu ya. Iya. Oke. Tapi kan kalau menurut logika mungkin saja ada ular lalu bertelur di sana lalu ditinggalin. Mungkin, tapi kenapa harus satu ya? Iya. Kenapa harus satu dan kenapa mamahnya kemana gitu? Tapi ada gak sih cangkang telurnya? Gak ada. Gak ada, hanya ularnya saja. Ularnya Atau ada. mungkin ada anak ular yang tersesat? Gak. Bisa gak ada ular yang masuk ke sana? Gak bisa. Gak bisa, karena emang tembok itu. Posisinya di belakang, di pojok lagi. Masalahnya tuh jadi di belakang, di pojok gitu, anehnya tuh. Jalannya kemana gitu. Si ularnya tuh kan muter. Oke, warnanya apa sih? Warnanya dulu tuh hitam tapi ada sisi-sisi putih-putih gitu. Hitam putih. Iya. Oh, belang berarti ya? Ya, bisa jadi sih. Oke. Tapi kalau untuk dilihat dari sudut pandang yang positif dulu ya. Ya. Itu yang barusan saya katakan. Segala sesuatu yang terjadi pada kita adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengimaninya karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat irodah kan, Maha berkehendak. Yang kedua, bahwa kita harus benar-benar meyakini
bahwa Allah itu tidak akan pernah memberikan cobaan di luar kemampuan batas manusia itu sendiri kan. Tapi itu sudut pandang yang positif. Kalau seandainya ada sudut pandang yang negatif, jadi horor banget ini bro di sini. Kalau yang dari negatif, apa mungkin ada orang asing atau orang lain yang mengguna-guna keluarga Harbi sehingga keluarga Harbi harus dalam usahanya gitu, dalam apa-apanya harus gagal, Allahu alamnya. Karena kalau saya ngomong kayak gitu takutnya berburuk sangka sih. Ya, kalau dari saya pribadi jangan pernah putus asa sih. Terserah mereka, ada yang seandainya kalau ada orang yang mau mengguna-guna kamu dan sebagainya atau mengguna-guna keluarga kamu, ya udah, karena di atas langit pasti ada langit, biarkan aja lah. Tapi aku udah capek mungkin Harbi ya. Aku udah lelah, udah berusaha begini, tiba-tiba jauh. Mencoba lagi gini, udah berusaha lagi, hasilnya jauh lagi. Apa yang salah pada diri ini mungkin? Apakah harus menunggu matahari pecah? Mungkin. Atau mungkin menunggu gurun pasir bersalju? Ya, karena pada kenyataannya sampai lautan membeku pun yang kita tidak tahu. Yang namanya takdir kita itu akan kemana? Kayak gitu. Dan kita harus mengimani takdir itu, karena salah satu bentuk rasa iman kita nomor ke-6, percaya pada takdir baik dan takdir buruk. Oke, sekarang gini aja, udah aja, kamu kepikiran gak kamu itu ngekos sendirian? Ya kan, awalnya tuh kan kemarin tuh saya daftar perguruan tinggi yang di Tasik kan. Yang di Tasik? Ya, di Universitas Siliwangi. Awalnya saya orang tua gak ngizinin sih awalnya mah. Tapi kan dikasih kepercayaan bahwa saya tuh bisa gitu kan. Ya orang tua, ya tenanglah, cina di Tasik mah gak terlalu jauh gitu, gak kayak di Cilacap teh kan. Ya udah harus nyoba gitu kan di Tasik. Malahan mah waktu awal Juli daftar gagal, gak nyerah. Terus buka lagi mandiri dari kampusnya waktu pertengahan Juli, akhir Juli daftar lagi, gagal lagi. Kan saya niatnya udahlah saya tinggal di Tasik gitu kan, ngekos di Tasik gitu kan. Bukan maksud saya mau menjauhi orang tua, tapi saya pengen tenang diri saya gitu. Awalnya kan udah berekspektasi tinggi gitu kan, teman-teman udah ngedukung, teman-teman di sana udah banyak gitu. Tapi kok hasilnya gini gitu kan. Sampai hari nangis gitu, stres kan. Kenapa gitu ya Allah, kenapa gitu kan? Sampai kapan gitu kan? Usaha udah gitu kan, berjuang udah, berdoa udah, restu orang tua udah, tapi kok gini mulu gitu, hasilnya gak sampai gitu. Jadi pikiran tuh hal sekarang tuh orang tua nanya reka mana tuh, rek kumaha tuh. Jadi pikiran Harbi tuh hari-hari kedepannya bakal kumaha gitu kan, hari-hari kedepannya bakal jadi kumaha gitu kan. Dilihat orang lain kan udah senang gitu kan, udah kuliah. Harbi misalkan diajak teman main, ya bisalah Harbi menutupi kesedihan Harbi, bisa senang. Tapi kan ada pas pulang ke rumah ditambah pikiran kayak gitu, ambiar gitu. Di saat orang tua nuntut nanya reka mana rek kumaha, jadi Harbi tuh bingung gitu untuk saat ini tuh, kenapa sih prosesnya harus sejauh ini, sesusah ini gitu. Bingung. Cut.